Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelumnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reska Anwar dengan NPM 4420210018. Saya berasal dari jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Strategi yang diberikan oleh Bapak Haris Adi Swantoro, ya, selaku dosen yang mengajar mata kuliah Manajemen Strategi. Video ini merupakan video ketiga dari beberapa video yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Strategi ini. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang Smart City Innovation dengan pengembangan bisnis engineering dan teknologi industrial otomatik atau AI, cloud, Internet of Things, dan etc. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu uh, tentang pengertian definisi dari Smart City. Smart City atau kota pintar merupakan konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi yang cerdas untuk meningkatkan kehidupan warga kota, mengoptimalkan pengolahan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki keberlanjutan lingkungan di dalam kota. Menurut Mulyarto, Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Tujuan utama dari Smart City ini adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien, aman, dan nyaman melalui penggunaan teknologi dan data yang cerdas. Konsep ini didasarkan pada integrasi teknologi informasi, komunikasi, dan sensor di berbagai sektor kota, termasuk transportasi, energi, infrastruktur, pengolahan limbah, layanan publik, dan lainnya. Salah satu aspek penting dalam Smart City adalah penggunaan sensor dan jaringan Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pengumpulan data real-time. Sensor ini dipasang di seluruh kota untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai aspek seperti lalu lintas, kepadatan penduduk, kualitas udara, penggunaan energi, dan lain-lainnya. Data yang dikumpulkan ini kemudian dianalisis untuk memberikan wawasan yang berharga kepada pemerintah, pemangku kepentingan kota. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan seperti kecerdasan buatan atau AI, menganalisis data dan machine learning, Smart City dapat mengoptimalkan operasional kota. Contohnya, sistem transportasi cerdas yang dapat memantau dan mengatur lalu lintas secara real-time. Dengan masyarakat, Smart City dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan warga kota, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik dari Smart City. Menurut Haley dan Yan, terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri Smart City, yaitu yang pertama, interkoneksi antara bagian perkotaan. Smart City menggabungkan antara communication network, internet, sensor, dan recognition untuk membantu komunikasi antara orang. Dengan demikian, interkoneksi antar bagian perkotaan akan terwujud.
Yang kedua, integrasi sistem informasi perkotaan. Hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. Yang ketiga, manajemen perkotaan dengan kerjasama layanan dan kerjasama layanan. Interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik. Yang keempat, aplikasi ICT, Information and Communication Technology terbaru. Smart City teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penyerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga motivasi pemerintah, perusahaan, dan orang-orang yang membuat inovasi gerakan membangun perkotaan. Selanjutnya yaitu indikator dari Smart City. Menurut Pratama, terdapat 6 indikator Smart City, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Smart Economy. Pengelolaan ekonomi serta daerah hendaknya perlu dilakukan dengan baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penilaian Smart City pada bagian dimensi Smart Economy meliputi dua hal, yaitu proses inovasi dan kemampuan daya saing. Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Yang kedua, smart people. Pembangunan senantiasa membuat modal, baik modal ekonomi, modal manusia, maupun modal sosial. Smart people dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan smart city. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreativitas pada diri manusia dan modal sosial. Yang ketiga yaitu smart governance. Smart governance merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintah. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. Yang keempat yaitu smart mobility. Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada smart mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga diharapkan terciptanya layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalnya macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lainnya. Yang kelima yaitu smart environment. Smart environment merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan pengolahan sumber daya yang lebih baik untuk mewujudkan smart environment pada adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dapat bentuk sensor, network, dan wireless sensor network, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database sistem, mobile computing, sistem operasi, parallel computing, recognition, image processing, intelligent transportation system, dan beragam teknologi lainnya yang terkait dengan pengolahan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Yang terakhir yaitu smart living. Pada smart living terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengolahan kualitas hidup dan budaya lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan smart living terdapat 3 buah subbagian yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat, CCTV yang terpasang di tempat umum dan lalu lintas untuk menekankan jumlah kriminalitas.
Yang kedua, penyediaan sarana, prasarana dan informasi terkait dengan potensi wisata daerah dengan baik dan atraktif, memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara online dan mobile. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT SDM yang kompeten.